Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari channel The Lazy Gadgets. Dan seperti biasa kita akan membahas gadget innovation. Dan ini akan panjang sedikit ya untuk openingnya, karena pertama mungkin kalian yang nggak tahu, gadget innovation adalah sebuah segmen dimana yang gue bikin untuk ngebahas barang-barang unik, project unik di luar sana yang barang yang belum ada masih berbentuk project, dan mereka tuh kayak penggalangan dana kayak semacam Kickstarter, kitabisa.com buat bikin project ini, dan itu yang gue bahas sebagai inovasinya, bukan barangnya, dan gue selalu ngasih harganya. Kedua, kita ngomongin harga. Kita lagi tahu kalau kurs itu lagi naik banget, jadi mungkin kalian kan ngeliat barang-barang di sini tuh melambung banget, harganya mahal banget, tapi sebenarnya ya nggak semahal itu sih, cuman ya karena kembali lagi karena kurs. Dan ketiga, gue berharap semua yang di rumah stay safe, stay at home, jadi ya semoga kita berharap ya semua masalahnya cepat berubah. Dan keempat, ini laptopnya ganti ya, karena Vivo gue habis baterai, jadi gue pakai Zephyrus dulu. Kita akan langsung masuk. Yang pertama itu adalah yang pertama, namanya adalah Revan. Jadi kalau kita kemarin kan kita tutup dengan aksesoris anak motor ya, dimana dia punya SUD display. Kalau yang ini tuh dia lebih ke dashcam, jadi dia taruh di atas helm kalian. Dia punya tuh lensa, bukan lensa, maksudnya dia punya kamera depan dan juga belakang. Dimana tentunya pertama ini dashcam, ini buat ngerekam apapun yang terjadi sama perjalanan kalian. Terus dia juga resolusi Full HD, tapi yang keren lagi karena kayak yang kemarin dia punya HUD layar kecil, ini bisa menampilkan layar depan dan belakang, jadi kalian nggak perlu noleh-noleh ke bagian belakang kalau lagi touring, jadi nggak ada blind spot saat kalian touring. Dan selain itu dia juga punya menu kecil, jadi selain untuk melihat depan dan belakang tadi, itu bisa buat ngatur musik, buat ngecek maps dan segala macam. Dan dia itu dikontrol dengan sebuah remote control kecil yang ditempel di stang kalian, jadi kayak kalian bawa motor tapi tangan kalian tuh ngeoprek-oprek dari stang itu, jadi buat ke layar kecil kalian. Terus yang keren lagi, karena kita kalau riding kan biasanya rame-rame, terus kayak ada lah yang mencoba untuk berkomunikasi dengan sign tangan atau mungkin mendekati untuk ngobrol. Nah, ini kalian dengan menggunakan si Revan ini, kalian bisa kayak semacam Discord-nya anak motor, dan akan ada satu yang menjadi bagian leadernya atau bisa bilang servernya yang ngurusin, dan itu bakal ngasih instruksi bakal lewat mana, bakal menepi kah atau gimana. Dan si leader ini yang bisa ngatur siapa yang bisa ngomong, jadi nggak semuanya itu bisa langsung ngomong. Karena takutnya kalau semuanya ngomong terus kita sambil bersepuluh gitu bawa motor terus semuanya pakai Revan, apa ya, gosip gitu loh, jadinya pada ngobrol masing-masing dan tabrakan segala macam, jadinya jatuhnya miskom juga. Revan ini juga harganya cukup mahal sih, jadi kalau ngomongin harga dia itu di 700 USD atau sekitar 11,1 juta rupiah. Itu kalian dapat retailnya nanti bakal di 1000 USD. Itu dapat kamera, baterai, HUD, audio, terus stand untuk ini kamera depan belakang, dan itu chargernya, jadi dia bakal kayak begini. Terus di belakangnya itu ada untuk bagian baterai, dan gampang lah pokoknya untuk kustomisasi dan bikin helm kalian itu terlihat keren. Dan dia itu juga udah support untuk helm full face dan open face kayak Showei, HJC, Arai. Gue kurang ngerti sih karena gue bukan anak motor, tapi yang pasti kalau yang kemarin tuh lebih ke kenyamanan kalian saat berbawa motor, nggak usah ngeliat bawah untuk ngeliat handphone segala macam. Yang ini tuh lebih ke safety dan dashcam, dan dia itu juga integrasi dengan GPS, jadi kalian tetap bakal tahu perjalanan kalian kemana. Nah, yang kedua itu adalah Bera Shield 2. Jadi Bera Shield 2 ini adalah sebuah case yang aman banget. Case-nya itu keren sebenarnya, yang bikin kerennya adalah aksesoris-aksesoris yang mendukungnya. Jadi kita ngomongin case, dia itu terlihat bolong, jadi maksudnya bolong, ada benar-benar bolong, jadi ininya itu bolong. Ada satu kotak di sini, nanti kalian lihat di video. Terus dia udah ngeproteksi 4 sisi atas ini, ujung-ujung dengan besi. Terus untuk kamera bump-nya juga khusus dibikin, jadi kalau kalian jatuh nggak langsung kena kamera. Depan juga sama, dia ada 4 bagian khusus yang lebih menonjol di bagian layar, jadi benar kalau jatuh itu nggak akan masalah. Dan bahannya ini tuh dia dibuat dari titanium kalau nggak salah. Jadi yang terbuat dari aerospace grade, ya jadi kayak titanium, aerospace grade titanium yang biasa di pesawat-pesawat, jadi kuat sekaligus ringan. Nah, kalau kita ngomongin case-nya, kenapa menurut gue keren? Karena dia punya kayak semacam battery pack, bisa bilang power bank ya. Itulah kenapa bagian belakangnya itu dibikin bolong, karena power bank-nya ini yang terbuat ada magnetnya ini bakal tempelin ke belakang. Jadi kalian kalau lagi ngerekam sesuatu, habis baterai kalian tinggal tempel. Yang kerennya lagi adalah power bank ini tuh waterproof ya. Jadi kalau kalian power bank ini kalian lempar ke air tuh nggak ada masalah. Jadi nggak pakai kabel sama sekali, benar wireless charging. Jadi kayak
Kalau handphone kalian tahan air kayak iPhone 11 Pro Max gitu, kalian mau sambil mandi gitu, sambil basah-basahin kalian ngecas, itu nggak ada masalah sama sekali. Nah, kita udah ngomongin powerbank, yang powerbanknya juga ringan, dan ada juga aksesoris terakhir itu adalah bagian chargernya. Jadi bagian chargernya sendiri ini bisa kalian gunakan di meja, kalian bisa pakai stand, bisa kalian tempel ke dinding juga. Jadi kalau kalian lihat dari videonya, kalau dia pulang dari rumah, dia tinggal ngetempel si charger ini ke dinding, jadi kayak tinggal ditaruh, besok tinggal diambil lagi sebagai powerbank kalian. Jadi bener-bener semuanya wireless, gak ada kabel sama sekali, dan menurut gue ini keren banget. Gimana ya? Mungkin kalian akan dimusuhin segeng kalian sih, karena ketika kalian mau dipinjemin powerbank itu kalian nggak punya sama sekali. Tapi secara casing, gue kurang suka sih sebenarnya, karena emang nggak terlalu keren sih kelihatannya, agak kurang dengan ada bolongnya di sana. Cuma secara proteksi, secara ringan itu mungkin salah satu yang terbaik. Nah, kalau kita ngomongin ini casing bisa support di handphone apa aja, gue akan kasih gambarnya aja. Silahkan kalian lihat sendiri, karena kalau gue sebutin itu terlalu banyak. Mungkin ada handphone kalian di dalam, mungkin kalau nggak ada nggak usah berkecil hati, karena gue rasa nggak banyak dari kalian juga yang bakal nge-backup project, karena kita kan ngomongin inovasinya, mungkin bisa ditiru-tiru sama perusahaan Indonesia, who knows. Dan untuk ngomongin harganya, untuk case-nya sendiri doang tuh di 83 USD atau sekitar 1,3 juta rupiah. Dengan retail itu bakal di 125 USD. Dan untuk paket lengkapnya itu dapat satu case, dapat satu charger yang tadi sama stand, dan satu battery pack atau powerbanknya itu di 165 USD atau sekitar 2,6 juta rupiah. Dengan retailnya itu bakal di 240 USD. Kalau gue pribadi, mending gue 2 kali lipat untuk dapat powerbanknya sama chargernya sekalian. Jadi maksud gue kalau gue pakai casing itu pun ya sekalian aja sama barang-barangnya, daripada gue cuma beli casing. Maksud gue kalau kita ngomongin casing yang protection yang oke dan gak aerospace grade titanium, gue rasa Spigen ini juga gue rasa udah oke sih, karena gue cukup sering membuang-buang handphone gue, maksud gue kayak diputar-putar begini dan ya nggak ada masalah sama sekali. Jadi itu aja untuk masalah casingnya. Kita lanjut ke barang ketiga. Yang ketiga itu namanya adalah Postilight. Jadi kita ngomongin dekorasi di sini. Postilight ini adalah sebuah kotak yang bisa menampilkan pixel 16x16. Gunanya apa? Tentu aja kita ngomongin masalah sprite, mungkin karakter-karakter dari Final Fantasy 7 dalam versi sprite, mungkin Mario, mungkin pesawat, mungkin Pac-Man, apapun yang bisa kalian kreasikan, bahkan teks-teks yang bergerak, hingga kalau bisa itu kalian bisa bikin kayak dia tuh react to music. Jadi kalau ada musik dia akan bikin animasi-animasinya. Cuman ini tuh bisa kalian pakai buat kalian taruh di meja, bisa kalian gantung, bisa jadi stand juga. Maksud gue dekorasinya stand, jadi ini dekorasi biar stand gitu. Untuk ukurannya itu 41 cm kalian 41 cm, ya benar-benar gede banget. Dan secara penampilan nih sprite-nya itu jadi kelihatan tuh jelas banget kalau dari jauh, nggak sekedar barang-barang kecil begini. Dan barang ini juga cukup menarik karena kalau kalian beli itu harus kalian rakit sendiri, jadi bukan langsung jadi, harus DIY. Dia itu juga open source, jadi bener-bener kalau kalian punya ide-ide yang menarik, kalian bisa langsung masuk untuk nge-coding, nge-oprek-oprek lah istilahnya, buat bikin si Postilight ini menjadi suatu hal yang lebih menarik ditampilkan. Mungkin menampilkan notifikasi, YouTube, apa segala macam, dibanding cuma sekedar nampilin sprite yang bergerak-bergerak. Jadi bener-bener kalau kita ngomongin instruksi, dia bilang bakal gampang banget, sampai anak kecil juga bisa bikin gitu ya. Jadi kalau rusak, mau hack, mau oprek, mau bikin, semuanya itu kayaknya bakal gampang banget. Nah, Postilight ini harganya cukup mahal sih. Untuk harganya itu dia di 185 USD atau sekitar 2,95 juta rupiah. Kembali lagi tadi gue mau bilang masalah kurs tadi. Terus dia juga punya aksesoris. Yang pertama adalah wood stand ya. Jadi dia wood stand biar dia bisa berdiri. Itu di 50 USD atau sekitar 800 ribuan rupiah. Gue rasa ini gak usah beli dari dia. Kalian bisa bikin sendiri harusnya. Maksud gue adalah mungkin kalian customize aja ke tukang kayu daripada kalian harus beli 800 ribu. Dan yang satu lagi itu adalah mikrofonnya sendiri di 54 USD atau sekitar 863 ribu rupiah. Ini yang tadi gue bilang, dia kalian colok ke Postilight-nya, dan ketika ada orang berbicara, ada suara masuk, ada lagu masuk, dia bisa kayak audio visualizer yang bikin ini jauh lebih menarik. Yang keempat, ini namanya Everest, dan ini udah di feature di Random Frank P. Jadi ini adalah mechanical keyboard, dan kalau kita ngomong mechanical keyboard kan sebenarnya nggak terkhusus buat gamer ya. Maksud gue programmer, orang yang kerja biasa itu segala macam, kayak gue yang cuma sekedar ngetik gitu, yang lebih banyak ngetik dibandingkan gaming, juga gue lebih prefer mechanical keyboard. Tapi kalau kita ngomong Everest ini, gue rasa powernya adalah di bagian kustomisasinya. Kenapa begitu? Let's say ini keyboard Everest, kalian bayangkan sebuah keyboard TKL, aluminium RGB, build quality-nya udah oke banget. Cuman yang bikin dia menarik adalah pertama, kalian bisa tambah refresh. Oke, itu masih hal yang biasa. Yang kedua adalah numpad-nya, itu bisa ditaruh di kanan ataupun di kiri. Jadi
Kalau kalian tahu tuh Microsoft Sidewinder X6, jadi gue pengen tahu seberapa banyak dari kalian yang tahu keyboard jadul itu. Dan ada satu hal keren lagi di mana bagian atasnya itu bisa ditempelkan di atas, jadi buat media display, bukan media display, media button kayak play, pause, volume up, volume down, volume mute, dan dia juga punya satu layar kecil di sini yang bisa memperlihatkan kayak stopwatch, action per minute, ganti profile, ganti brightness monitor kalian, dan masih banyak lagi. Jadi dari numpadnya sendiri juga, walaupun nggak cuman pindah kiri kanan doang, karena di bagian atas numpadnya itu ada 4 tombol yang bisa kalian kustomisasi untuk ke aplikasi-aplikasi tertentu. Jadi kalau kalian mau buka Google Chrome, kalian klik dia ke Google Chrome, nanti layarnya itu akan berubah sesuai dengan aplikasi yang kalian pilih. Jadi nggak sekedar layar, nggak sekedar tombol tambahan. Nah, kita ngomongin numpadnya juga, karena bisa pindah ke kiri, itu bisa dibikin jadi makro, karena semua key yang ada di keyboard ini itu bisa di remap. Jadi kalau kalian main game, terus kalian perlu makro tambahan, kalian tinggal begini. Terus kalau kita ngomongin bagian bawah, dia nggak pakai fit yang biasanya yang kayak dicetek begitu, tapi dia itu kayak pakai semacam magnet bulat. Baterai jam tangan lah gampangnya, itu ditumpuk-tumpuk, jadinya kalian bisa ngatur ketinggian yang kalian mau tuh sesuai yang kalian mau tuh gimana. Dan untuk cablingnya bagian bawah itu juga menurut gue agak-agak berbeda ya dibanding lainnya, cukup banyak gitu jalannya. Jadi kalau kita ngomongin harga, ini ada 2 ya. Sebenarnya ada banyak, cuman gue pilih 2 yang penting aja menurut gue. Yang pertama adalah Core, itu di 99 euro atau sekitar 1,7 juta rupiah, dan retailnya nanti di 149 euro, dimana ini cuma keyboardnya doang, yang TKL, nggak ada aksesoris apa-apa. Yang satu lagi adalah Max, itu di 189 euro atau sekitar 3,3 juta rupiah, dan retailnya itu di 249 euro, dimana kalian mendapatkan sebuah keyboard TKL, dapat wristretch di bawah, dapat yang bagian kanan tadi numpad bisa dipindah kiri kanan, dan juga untuk media docknya itu di bagian atas semuanya udah lengkap banget. Jadi ya kita udah nggak ngomongin masalah ini keyboard bisa hot swap, ganti keycaps, jadi udah bener-bener semua key bisa di remap, hot swap, keycap, bisa resize mau atau enggak, mau ketinggian berapa, mau numpad di kiri di kanan, mau media docknya bisa buat nunjukin apa layarnya, jadi bener-bener keren banget sih menurut gue. Yang terakhir adalah Keyboardio Atreus, jadi bukan Atreus, di mana barang ini adalah sebuah keyboard yang super minimalis, super kecil. Kalau yang tadi kita membahas itu kan sebuah keyboard yang gede, full customized gitu ya, yang ini tuh kecil banget dengan ukuran 24,3 cm x 10 cm, dimana keyboard ini itu cuma punya 44 key, dan intinya adalah keyboard ini tuh pengen kalian tuh, tangan kalian tuh stay in one place, nggak bergerak kemana-mana, nggak mencoba untuk merenggangkan jari kalian, kayak kalau kita ngetik kan gitu kan, kayak kita bergerak gitu. Kalau ini tuh kayak kalian tuh stay in one place. Jadi keyboard yang satu ini tuh, karena kita ngomongin 44 keys juga, dia itu punya 3 layer. Layer pertama itu layer 1 lah, layer yang kalian lihat itu untuk A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Terus layer kedua itu layer function untuk arrow key, terus ada 1 sampai 10, terus ada juga layer ketiga, layer upper, itu untuk F1, F2, home, end segala macam. Jadi bener-bener demi muat ke satu keyboard kecil yang benar-benar kecil banget, bahkan Dakiwanto Mini gua mungkin 2/3-nya itu ngebuat dia harus punya 3 layer. Nah, keyboard ini juga yang menariknya adalah dia itu gini loh, kalau kita ngomongin keyboard Ergo tuh yang gua tangkep ya, itu untuk menghindari yang namanya CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. Mungkin lebih jelasnya kalian bisa ke Luis KD karena dia adalah salah satu orang mencoba sembuh ya, pakai aksesoris segala macam, mengambil mouse ringan segala macam, atau mungkin nanti gue akan minta dia ngasih briefnya sedikit di pin, nanti gue akan pin di kolom komentar buat kalian nangkep, biar kalian menyayangi pergelangan tangan kalian. Jadi intinya adalah kalian nggak banyak gerak sehingga kalian berkemungkinan lebih kecil untuk terkena Carpal Tunnel Syndrome itu. Nah, kalau kita ngomongin keyboardnya sendiri juga, dia punya 2 aksesoris sih yang gue tangkap. Yang pertama itu adalah aksesoris untuk kayu. Jadi kalau kita ngomongin keyboard kan dia deket banget sama yang namanya wristretch. Kalau itu dia bikin kayu yang melingkari, jadi bikin ngetik kalian tuh akan jauh lebih nyaman, dimana harganya itu udah termasuk di paket. Jadi kalau kita ngomongin keyboardnya doang, itu di 99 USD atau sekitar 1,6 jutaan rupiah. Dan retailnya itu masih TBA, jadi kayak masih belum diketahui. Dan complete setnya itu di 179 USD atau sekitar 2,8 jutaan rupiah. Ini yang gue bilang tadi, kalian dapat tas untuk membawa kemana-mana dan sebuah palm rest yang tadinya terbuat dari kayu. Jadi gue cukup tertarik sih, karena kalau kita ngomongin keyboard ya, gue itu waktu pertama kali megang 60% itu adalah Ane Pro 2. Dan gue nggak bisa, karena harus arrow key aja, harus FN, J, K, L segala macem, dan itu ganggu banget. Tapi sampai sekarang gue pakai Dakiwanto Mini dan gue udah terbiasa, gue nggak pernah minta ganti keyboard lagi, dan gue suka dengan
desain keyboard kecil itu, dan walaupun FN gue harus arrow gitu ya, arrow gue harus FN, ya gue tetap suka sih. Oke, masuk ke tahap bonus yang keenam. Ini gue bahas dikit aja karena ini bonus. Ini namanya adalah waffle wow. Jadi terakhirnya adalah tahap bonus. Jadi waffle wow ini cukup lucu ya. Dia adalah sebuah pembuat waffle. Jadi kalian tinggal taruh ya pokoknya bikin waffle, dijepit ya, dibuka, dan waffle ini adalah bentuknya itu 1x1, 1x2, dan 1x4. Dan maksudnya itu adalah bentuknya itu kayak Lego. Jadi kayak kotak-kotak-kotak. Gunanya adalah tentu aja mengajak anak-anak kalian yang susah diajak sarapan untuk mau sarapan, karena dengan mereka bisa mengkreasikan, ya gue nggak tahu siapakah mereka akan nangis ketika kreasi mereka dihancurkan untuk dimakan, tapi yang pasti setidaknya mereka tertarik untuk duduk di meja makan, untuk megang waffle itu, dan ya mungkin mereka mau bikin rumah, kayak mau bikin perkarangan, mau bikin dinosaurus, mau bikin buaya, itu terserah mereka, tapi yang pasti mereka itu mau duduk dulu. Jadi gue rasa ini akan sangat-sangat membantu untuk ibu-ibu yang walaupun waffle tuh bukan suatu makanan yang cukup biasa kita makan di pagi hari, kita kan makan nasi uduk, nasi kuning ya, tapi baik-baik lagi ini hal yang cukup menarik karena kalian bisa bikin Lego dan bisa bikin anak-anak kalian tuh keren gitu, bisa masang-masang Lego dulu. Nah, untuk harganya ini tuh di 50 USD atau sekitar Rp800.000, dan retailnya tuh masih TBA. Ya karena bonus ya kita bahas dikit aja. Jadi mungkin itu aja 5 untuk Gadget Innovation ke-13. Seperti biasa, tulis komentar di bawah menurut kalian mana yang paling menarik, dan apa kalian kalau jadi bapak atau ibu nanti bakal beli waffle wow. Kalau gue sih kayaknya enggak ya, karena gue gak akan makan waffle juga. Jadi jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @gadgets. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Bye bye guys.